sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang pemindahan kios pembangunan Pasar Turi. Tri Risma hari ini ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan surat perintah dimulainya penyidikan dari Polda Jawa Timur. Pasal yang dituduhkan terhadap Risma adalah tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara. Penetapan tersangka terhadap Risma ini dapat menjadi sandungan untuk berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah Surabaya yang akan segera digelar. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama tersangka Ibu Risma yang disangkakan melanggar pasal 421 KUHP, yaitu penyalahgunaan wewenang, memaksa sesuatu atau berbuat sesuatu yang diancam dengan pidana 2 tahun 8 bulan. Tapi untuk berkas perkara sampai saat ini kita belum menerima. Kita tunggu aja dari penyidikan dari pihak Polda. Artinya dengan ada SPDP itu statusnya sudah jelas tersangka, Pak? Kalau dari pemberitahuan penyidikan begitu, bahwa status pasti tersangka. Status tersangka, ya. Terkait kasus apa itu nggak dijelaskan? Terhadap pemindahan Pasar Turi, ya. Kios Pasar Turi, ya. Terus yang dilakukan dari kejaksaan sampai hari ini terkait SPDP itu, Pak? Kita menerbitkan surat perintah JPU untuk meneliti berkas perkara, itu yang kita kenal dengan P16 atas nama 2 orang JPU. Nanti kalau berkas itu kita terima untuk meneliti kelengkapan berkas formal ke material. Tapi sampai saat ini berkas perkara belum kita terima. Dan bicara soal kasus yang dihadapi oleh Petris Raukarpela ini terkait dengan hasil pengembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap tersangka kasus suap PTUN Kota Medan, yaitu Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan juga istrinya yang saat itu terkait dengan kasus suap terhadap 3 hakim PTUN Kota Medan dan juga 1 panitera Kota Medan. Kemudian dari hasil pengembangan itu ada temuan lain yang diselidiki oleh penyidik KPK, yaitu terkait dengan adanya pemberian hadiah atau janji kepada Gatot Pujo Nugroho yang dilakukan oleh Petris Raukarpela. Namun kami belum bisa mendapatkan konfirmasi dari Petris Raukarpela apakah benar ia memberikan janji ataupun sesuatu kepada Gatot Pujo Nugroho. Dan terkait dengan pengembangan kasus yang saat ini dihadapi oleh Petris, KPK juga terus mengembangkan terkait dengan adanya dugaan suap lainnya, yaitu terkait dengan proses interpelasi, pembatalan interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Dan terkait dengan pengembangan penyidikan ini, pihak KPK juga telah memeriksa ratusan anggota DPRD anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Namun sampai saat ini belum ada satupun dari anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan Kartika, kami masih terus mencoba mengonfirmasi kepada kuasa hukum Petris Raukarpela apakah benar ia bersedia menjadi justice kolaborator atau tidak. Kartika. Iya, Anita, apakah Anda mendapatkan konfirmasi dari pihak KPK? Anda sebut tadi ada sejumlah pihak dari anggota DPRD Sumatera Utara yang juga diduga menerima aliran dana bansos. Tapi kemudian bagaimana prosesnya? Apakah ada kemungkinan adanya penetapan tersangka dalam waktu dekat ini? Sampai saat ini kami juga terus menunggu konfirmasi dari pimpinan KPK, baik dari komisioner mengenai apakah ada tersangka baru terkait dengan anggota DPRD. Dan terkait dengan penahanan terhadap Petris Raukarpela ini, di sini samping saya sudah ada kuasa hukum dari Petris, yaitu Bang Magdir Ismail. Bang Magdir, ini terkait penahanan ini, pertama, bagaimana tanggapan Anda selaku kuasa hukum? Apakah Anda kecewa dengan proses penahanan yang dilakukan oleh KPK saat ini? Saya, seperti saya kemukakan tadi, bahwa penahanan ini
tidak jelas apa urgensinya. Dari segi hukum kita tidak tahu apa kepentingannya, kemudian juga dari kepentingannya sendiri untuk apa. Apapun yang dipertanyakan kepada Rio sudah dijawab. Semua urusannya hanya menyangkut uang 200 juta itu saja. Itu semua sudah dijawab. Kemudian sebenarnya itu yang kita harapkan. Kami juga pagi tadi juga sudah menyampaikan permohonan agar supaya tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Rio hari ini. Akan tetapi dengan cara yang elegan dan yang baik sebagai warga negara yang taat hukum, Rio mau datang dan menyampaikan itu. Gitu. Bang, terkait dengan pemberian 200 juta itu, apakah sudah ada konfirmasi dari Bang Rio kebenaran apakah ia menerima uang 200 juta tersebut dari Gatot atau tidak? Dia tidak pernah menerima uang dari Gatot atau dari Evi secara langsung. Akan tetapi melalui Siska. Kata Siska itu dari Evi. Dan itu terkait apa itu, Bang? Itu tidak jelas alasannya kenapa, apa uang itu gitu loh. Akan tetapi itu diberikan sesudah Rio bertemu dengan Pak Gatot yang secara kebetulan ketika diajak makan malam oleh Pak Oce Kaligis di Hotel Mulia. Bang, soal ini Bang, pemeriksaan ini sebelumnya kan Abang menyampaikan bahwa Patrice Rio Capella ini sedang menempuh upaya hukum melalui pra-peradilan, oleh karena itu tidak bersedia untuk menjalani pemeriksaan seperti itu. Nah, lantas apa ini yang mendasari pada hari ini Patrice menjalani atau salah satu di antaranya setelah kita diskusikan secara baik, apalagi kan pihak KPK ngotot bahwa Rio akan dipanggil, ya. Nah, yang kita tidak mau mempermalukan diri sendiri kalau andai kata mereka kita tidak hadir, kemudian Pak Rio dilakukan upaya paksa. Itu yang kita tidak mau, gitu loh. Apalagi kan Rio ini kan seorang sarjana hukum, mengerti hak-hak, gitu loh ya. Nah, itu yang sebenarnya yang kita harapkan. Pihak KPK juga mau menghargai itu, gitu loh ya. Menghargai kehadiran ini, menghargai haknya Rio ketika dia mengajukan pra peradilan. Bang, terkait dengan penahanan ini, kan tadi Bang Magdir menyampaikan bahwa ini merupakan kecewaan tersendiri ya Bang ya. Lantas apa pembelaan yang dilakukan oleh Patrice pasca ditahan? Iya, saya kira yang kami akan sampaikan tentu berhubungan dengan penahanan ini, kami akan masih mau memperbaiki permohonan pra peradilan, akan memasukkan masalah penahanan ini dalam permohonan pra peradilan itu yang kita akan lakukan. Ya. Sebelumnya saya mendengar ini ada Justice Patrice Rio Capella ini bersedia untuk menjadi Justice kolaborator. Apakah itu benar dan apa kalau benar alasannya? Jadi memang ditanya apakah mau menjadi Justice kolaborator. Dan itu yang kami tanyakan kepada penyidik. Kalau mau menjadi Justice kolaborator, itu masalah apa yang hendak diterangkan oleh Rio. Sementara menurut hemat kami, menurut keterangan Rio kepada kami tim penasihat hukum, semua sudah diterangkan oleh Rio kepada penyidik. Jadi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Nah, kalau mau menjadi Justice kolaborator itu kan artinya mau menyeret orang lain, ya, yang mestinya jadi tersangka dalam perkara ini. Saya tidak tahu siapa yang akan diseret. Yang diminta oleh KPK untuk diseret itu saya tidak tahu siapa. Tetapi kalau menyangkut Siska misalnya, yang menyerahkan uang kepada Rio dari Evi, itu sudah diterangkan oleh Rio, dan juga saya kira Siska pun sudah mengakui itu. Jadi tidak ada yang bisa kami sampai hari ini ya, yang bisa kami jadikan sebagai argumen bahwa ada sesuatu yang bisa disampaikan lagi kepada KPK dengan alasan itu sehingga Rio menjadi Justice kolaborator. Tidak ada itu. Tetapi paling tidak kalau mereka anggap kejujuran Rio ini, harusnya ini yang mereka anggap sebagai Justice kolaborator. Harusnya mereka hormati itu. Bang, terkait dengan penetapan, kembali lagi nih, penetapan tersangka sebelumnya kan melalui kuasa hukumnya ini ada kekecewaan karena dinilai ada kesalahan prosedur. Bisa Bang terangkan kembali terkait dengan itu? Iya, pertama begini, yang kami sampaikan dalam permohonan pra peradilan itu bahwa penetapan tersangka ini dilakukan oleh KPK. Sementara menurut hemat kami, KPK tidak berwenang menangani perkara ini. Alasannya karena dalam perkaranya Rio ini
tidak ada keresahan masyarakat sebagaimana disebut oleh Undang-Undang KPK, dan juga tidak ada kerugian keuangan negara yang mencapai paling sedikit 1 miliar rupiah. Nah, ini dua alasan yang pokok ya mengenai kenapa kami katakan bahwa KPK tidak berwenang. Kemudian yang kedua, yang kami juga sampaikan dalam permohonan pra peradilan itu, proses penyelidikan dan penyidikannya juga tidak tepat ya. Karena sebelum dilakukan penyelidikan, Rio tiba-tiba sudah dijadikan tersangka. Ya, ini juga nggak benar. Kemudian yang ketiga, penyidik yang melakukan penyidikan ini bukan penyidik yang disebut oleh Undang-Undang KPK. Ya. Kemudian yang selanjutnya, satu hal lagi yang cukup penting adalah bahwa apa yang dipersangkakan kepada Gatot dan Eti dan yang dipersangkakan kepada Rio ini dua hal yang berbeda. Ya, karena sebenarnya kalau menurut ketentuan undang-undang, kalau kepada Gatot mereka berdua persangkakan pasal 5 ayat 1 undang-undang tipikor, maka undang-undang itu kepada Rio harus pasal 5 ayat 2. Nah, sementara kepada Rio dicarikan pasal lagi yang lain yang lebih berat. Nah, ini yang nggak fairnya. Jadi itu alasan mengapa Petris ini akan mengajukan atau sedang mengajukan. Oke, sudah mengajukan permohonan pra peradilan. Oke, terima kasih Bang Magdir atas waktunya. Kartika, demikian laporan kami dari KPK, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Anita Rusian atas informasi Anda. Untuk direkap sedikit laporan dari Anita Rusian dari KPK bahwa KPK telah menahan mantan anggota DPR Patris Rio Capella. Ini terkait dengan penanganan suap dana bansos di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dan ini adalah penahanan yang dilakukan setelah pemeriksaan pertama yang dilakukan juga pada hari ini. Selain Patris Rio Capella sudah ditetapkan sebagai tersangka, OCK Ligis, Gatot Utara nonaktif, dan juga istri kedua dari Gatot Pujo Nugroho yaitu Evi Susanti. Dan pemirsa, kami beralih ke informasi lainnya masih mengenai kasus hukum mantan Wali Kota Surabaya Tri